Oke, selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian matahari terbenam ini dimulai, untuk yang membawa handphone silakan di silent ataupun dimatikan suaranya agar tidak mengganggu jalannya kebaktian ini. Terima kasih. Saudara-saudari, mari kita membuka kebaktian ini dengan pujian nomor 1, Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya, semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersatu teduh. Mazmur nomor 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian kita yang pertama. Pujian nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Pujian nomor 4, yang cinta pada Tuhan datanglah. Yang cinta padanya datang, bersoraklah, sejati memuji Dia, sehati memuji Dia, menghadap tatanya, menghadap tatanya, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Yang belum kenal Tuhan, berdiamlah engkau, namun semua anaknya, memuji kasihnya, memuji kasihnya, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Umatnya gemarlah, hapus air matamu, tempuh jalan Immanuel, tempuh jalan Immanuel, sampai sorga mulia, sampai sorga mulia, menuju ke Sion, tempat yang indah. Kami menuju Sion, Sion indah kota Allah. Kita tetap bangkit berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tahta anugerah pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus.
Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, tiba saatnya kita membuka Alkitab kita yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. 3 ayat terakhir kita akan baca bersama-sama, yaitu ayat 13, 14, 15. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. Mari kita mulai untuk membacanya. 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. Tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskannya kepada kamu. 2. Aku telah tahu kerelaan jantungmu, tentang mana aku memegahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Kataku, Akhaya sudah siap setiap tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsa untuk banyak orang. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami itu. Sebab itu, aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan jantung kamu, dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan jantungnya, jangan dengan sedih jantung atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih untuk penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih untuk kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan jantung, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang diberi ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah sama-sama. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu,
Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan jantungmu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkata. Itu. Amin. Untuk menanggapi bacaan bertanggapan yang sudah kita baca bersama-sama, mari kita menyanyikan pujian nomor 116, Kasih Penebusan. Pujian nomor 116, Kasih Penebusan. Dari sorga ke palungan, yang kaya jadi miskin, Sang Bayi Putra Allah Yesus Kristus, dahulu tinggal di sorga dan kini di palungan, bagiku dan kau ya korban hidupnya. Kasih penebusan selama-lamanya, kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji sampai akhirnya zaman, aku menyembahkan kasih besar-Nya. Ya Allah Maha Pengasih, tak seorang mengenalnya. Yesus anak manusia, Kristus Tuhan, Ia mencariku yang sesat, kasih-Nya menyentuhku. Sang Bayi Yesus penguasa hidupku, kasih penebusan selama-lamanya, kasih penebusan tak berhenti. Ku memuji sampai akhirnya zaman, aku menyembahkan kasih besar-Nya. Selanjutnya kita lihat ke warta buletin. Kita akan menghafalkan ayat hafalan pada hari ini yang diambil dari Amsal pasal 11 ayat 25. Kita akan membacanya sebanyak 2 kali dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Sekali lagi kita baca. 1, 2, 3. Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Saya akan memberi waktu untuk kita mencoba menghafalkannya. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. Amsal pasal 11 ayat 25. Siapa memberi berkat diberi kelimpahan, dan siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Amin.
Saya tidak lelah untuk mengingatkan saudara-saudari untuk dapat membawa pulang buletin ini biar kita dapat menghafalkan ayat hafalan di rumah masing-masing. Warta gereja untuk saudara-saudari yang bertugas minggu depan dapat memperhatikan jadwal pelayanannya. Warta gereja, Persekutuan Remaja Pemuda direncanakan akan diadakan pada hari Selasa tanggal 20 Januari tahun Tuhan 2026 jam 6 sore di Gereja Kalvari Kuburaya. Harap para pemuda, remaja, pemudi dapat hadir dalam persekutuan ini dan membawa teman-temannya. Saya tidak ada lihat orang jiwa baru. Kita doakan agar seluruh gereja kita mendapatkan jiwa-jiwa baru agar yang melayani Tuhan semakin ramai dan jiwa-jiwa baru yang bisa diselamatkan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian 247, Limpahlah Pialamu. Pujian nomor 247, Limpahlah Pialamu. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap tas dirimu. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Darahnya Tuhanmu memenuhi piala kosongmu, datanglah kepadanya. Mempersembahkan dirimu di hadirat Tuhanmu, firman-Nya kau kan diberi. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di jantungmu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di jantungmu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia semua malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau berkenan menerimanya.
Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak-Mu yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak silakan menuju kelas sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh PI Zakaria dengan tema sebuah ajakan kepada orang lain agar mereka memenuhi kemegahan mereka. Kepada hambanya kami persilahkan. Saya mengucapkan selamat petang untuk saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka kitab Roma pasalnya yang ke-15. Roma pasal 15, kita baca bersama-sama ayat 26 dan 27. Roma 15, 26, 27. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab Makedonia dan Akhaya telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dari harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga orang bangsa lain yang melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Amin. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata kekal di atas kerajaan surga, Bapa sumber hikmat kami semua, kami datang dengan penuh kerendah hatian, memohon belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, dan pertolongan-Mu. Saat kami membaca firman-Mu dan kami merenungkannya bersama-sama, kami memohon Kau yang menolong kami supaya kami bisa melihat keajaiban-keajaiban firman-Mu, dan kami bisa mengerti firman-Mu, bahkan kami punya tekad yang menyala-nyala untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Dan juga ketika kami melakukannya, kami juga mau membagikannya untuk semua orang. Kami mohon Kau yang berkati, khususnya hamba-Mu yang penuh keterbatasan lidah, bahkan pengetahuan, sehingga bisa menjelaskan firman-Mu yang penuh dengan hal baik, berkat untuk kami, bahkan firman yang kekal, firman yang ajaib ini, supaya kami bisa mengerti secara sederhana. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini tema yang kita akan bahas adalah sebuah ajakan kepada orang lain agar mereka memenuhi kemegahan mereka. Apa kemegahan terbesar dari orang Korintus? Sederhananya adalah ketika apa yang dijanjikan dilakukan. Apa kemegahan kita ketika kita banyak ngomong tapi tidak lakukan? Bukankah itu sesuatu yang memalukan? Kita berjanji sesuatu, tapi kita tidak dapat melakukannya atau memenuhi segala sesuatu. Di manakah kemegahan itu? Nah, ini konteksnya. Nanti kita akan pelajari bersama-sama apa maksudnya. Namun tadi kita baca dari Roma 15 ayat 26-27. Di sini dijelaskan bahwa Akhaya dan Makedonia telah mengambil keputusan untuk menyumbangkan atau memberikan persembahan anugerah kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Dan kita sudah tahu bahwa orang miskin di Yerusalem itu miskin bukan karena malas, tapi karena penganiayaan. Bahkan karena langkah iman mereka. Kenapa? Kita ingat ya, waktu zaman gereja mula-mula, bagaimana gereja, mereka semua menjual apa yang mereka miliki untuk dibagikan. Ya kan? Dimana ada satu pasangan, Ananias, Safira, yang berbohong tentang lahannya. Ya kan? Dan di konteks itu kita bisa melihat dari langkah iman mereka menjual yang mereka punya dan membagikan untuk semua orang. Dan
Lebih ekstrim lagi ketika mereka dalam pekerjaan, dalam politik, dalam segala sesuatu. Karena mereka orang percaya, mereka dihalangi. Sulit mendapat pekerjaan, sulit mendapat jabatan, sulit mendapatkan uang atau hasil dari dagangan mereka. Dan itu menyebabkan orang Yahudi, anak-anak Tuhan, menjadi miskin, menjadi terlantar, menjadi bahkan kelaparan. Sangat menyedihkan gereja pertama seperti itu. Dan Rasul Paulus dalam argumennya ini jelasin kepada kita ya, bahwa apa yang dilakukan Makedonia dan Akaya dalam bentuk persembahan bukanlah suatu hal untuk sebagai kemanusiaan aja, bentuk dukungan kemanusiaan kepada sesama, kepada orang Kristen, tapi dikatakan adalah kewajiban. Ya, keputusan itu mereka ambil, tapi itu adalah kewajiban mereka. Dan argumen Rasul Paulus adalah sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dari harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Sederhananya gini, Mesias datang dari mana? Orang Yahudi. Firman Tuhan datang dari mana? Orang Yahudi. Dan keselamatan memang asalnya dari orang Yahudi. Dan gara-gara orang Yahudi dan menyebar ke seluruh dunia, sehingga dunia tahu siapa itu Kristus. Dan orang-orang Kristen yang tidak bersunat, yang bukan orang Yahudi, yang menerima Injil, yang menerima keselamatan itu, maka mereka wajib dengan harta duniawi mereka, dengan uang penghasilan mereka, mensupport mereka orang-orang Yahudi ini. Jadi pengumpulan uang untuk orang Yerusalem adalah kewajiban mereka. Tapi itu juga keputusan mereka. Jadi ada dua pihak ya. Tapi Rasul Paulus kasih tahu lain yang benar. Nah, kita sudah belajar bagaimana kalau kita kembali ke 2 Korintus pasal yang ke-9. Kita tahu bahwa hampir dari sudut pandang surat ini saat ditulis, sudah hampir setahun lebih gereja Korintus di pasal 8 kasih tahu bahwa kami siap untuk memberikan persembahan. Tapi ternyata ada delay, ada macetnya, realisasinya belum ada. Gereja di Korintus belum ada tindakan nyatanya. Kenapa? Mungkin ada konflik, ada masalah, dan mungkin juga ada berhubungan dengan surat yang tegas, yang keras dari Rasul Paulus. Jadi ada hambatan realisasinya. Tapi sejak Titus dikirim di pasal 8 kita sudah belajar, Titus dikirim sebagai pendamai. Dia membuat semuanya berubah sehingga gereja di Korintus lebih damai dan mereka benar-benar memutuskan kami akan berikan persembahan. Dan minggu lalu baru saja kita pelajari bahwa ada partikel di bahasa asli yang gembala kita katakan dan dijelaskan dalam bahasa asli, partikel apa? Mende. Ya. Partikel mende itu artinya di satu pihak dan di pihak lain. Jadi in the other hand. One hand di tangan yang satu seperti ini, di other hand tangan yang lain seperti ini. 1 dan 2 kita sudah pelajari minggu lalu, dan 3, 4, 5 kita akan pelajari hari ini. Sederhana gini ya, untuk menjelaskannya ada gini. Minggu lalu kita belajar bahwa Rasul Paulus memuji apa? Memuji dedikasi mereka. Dan di sini kalau kita lihat ayat pertama lagi, ayat kedua, aku tahu kerelaan hatimu. Dan kata kerelaan hati ini menarik ya. Kerelaan hati berasal dari kata protumia. Protumia secara sederhana atau harafiah sebenarnya artinya the readiness of mind. Apa readiness of mind? Kesiapsediaan pikiran atau niat atau hati. Ya. The readiness of heart atau mind. Nah, di sini
Rasul Paulus memuji. Kenapa? Karena kesediaan kamu di dalam pikiran kamu, di sini diterjemahkan kerelaan hati kamu telah memprovokasi orang lain, yaitu orang-orang Makedonia untuk memberikan persembahan. Artinya, yang inisiatif adalah gereja di Korintus. Tapi orang-orang Makedonia dengar, oh, mereka bersemangat dan mereka ingin juga memberikan persembahan. Jadi, Rasul Paulus memuji, bagus. Readiness of heart kamu, kesiapan niat kamu, bagus sekali. Tapi di ayat itu di satu sisi, di sisi lain Rasul Paulus kasih tahu, sekarang bukan masalah niat kamu. Bagus niat kamu, saya puji niat kamu. Tapi yang kamu harus lakukan sekarang adalah kesediaan, the readiness of your hand. Tangan kamu, tindakan kamunya mana? Kalau kamu perhatikan baik-baik, kita bisa melihat ada kata siap sedia, siap sedia, siap sedia. Dengan kata lain, kata kunci sebenarnya dari 5 ayat ini tentang kesediaan. Apakah gereja di Korintus sudah siap sedia? Jadi bisa juga title dari atau judul dari khotbah hari ini tentang sudah siap sediakah kita? Karena kita akan membahas 3 ayat ini dari sudut pandang ini, kesiapsediaan. Apakah kita siap sedia? Rasul Paulus akan kasih tahu kepada gereja Korintus, kamu ngomong bagus, saya puji, kamu menjadi kemegahan saya. Kenapa? Karena kamu siap sedia untuk bantu. Tapi sudah setahun nih, mana tindakan aslinya? Orang Makedonia mau datang, mana kamu sudah siap sedia belum? Jadi ada 3 S yang saya akan bagikan hari ini, renungkan sama-sama untuk memudahkan. Yang ayat 3 saya menyebutnya status yang siap sedia. Status yang siap sedia. Nah, kalau kita melihat di ayat 3, aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam gereja di Korintus memberikan persembahan atas kamu, jangan ternyata menjadi sia-sia, tetapi kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Nah, Rasul Paulus bilang, aku telah mengutus. Ya, jadi sudah terjadi ya. Jadi ini bukan wacana untuk Rasul Paulus nih, saya saja sudah utus orang. Nanti kan kita tahu di pasal 8 kita sudah pelajari tentang Titus dan 2 orang lainnya kan. Ada 3 orang. Yang 2 orangnya tidak disebut namanya. Nah, dikatakan mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami kepada kamu, di dalam kamu, kesediaan kamu untuk memberi tidak sia-sia. Dan di sini kata sia-sia artinya kosong. Tidak tong kosong nyaring bunyinya. Kamu janji, kamu saatnya tepati. Jangan kami sudah bangga-banggain kamu nih di depan Makedonia, gereja-gereja Makedonia, dan mereka bahkan bersemangat, wah hebat ya gereja Korintus, kami juga mau lakukan. Jangan jadi sia-sia. Dan di sini katakan, tetapi kamu benar-benar siap sedia. Tadi tidak menjadi sia-sia, tapi kamu benar siap sedia. Nah, kata siap sedia ini bukan sedang bersiap atau akan bersiap, tapi dalam bahasa aslinya sudah bersiap. Jadi sudut pandang Rasul Paulus bilang, kamu harus siap. Nah, pelajaran pertama hari ini adalah, apakah kita siap sedia? Dalam konteks ini adalah tentang persembahan. Tapi dalam prinsipnya, dalam setiap pelayanan kita, apakah kita benar-benar siap sedia? Ketika kita mau melayani firman, mau ngajar sekolah minggu, ya banyak guru sekolah minggu sini, atau kita mau menyampaikan firman Tuhan, apapun itu, atau kita mau liturgos, kita mau kameramen, kita mau menyambut, kita mau apapun itu, sudah siap sedia atau belum?
Waktu saya di di dipercayakan melayani berapa minggu di Kucing BPC, dia ini kan cuma beberapa keluarga ya, sama hampir mirip beberapa keluarga. Yang luar biasanya dari mereka adalah mereka tuh selalu siap sedia. Kenapa? Ada anaknya, dia cuman main musik loh, tapi begitu dia pelayanan, apa yang dilakukan? Berdasi, kalah pengkhotbahnya, cuman buat main. Dan dia bilang, ngapain berdasi? Saya pelayanan hari ini. Di mana? Di rumahnya sendiri. Kadang-kadang kita sendiri tidak pernah siap sedia. Kita mau ke gereja, kita mau pakai apa yang kita nyaman aja. Saya bilang ke anak remaja, kamu kalau ke gereja pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu. Kenapa? Kalau ada teman kamu berhalangan, kamu sudah siap sedia untuk gantikan dia. Betul begitu? Jangan datang, saya nggak pelayanan, saya pakai kaos aja. Begitu tiba-tiba orang lain tidak datang, nggak bisa dipanggil karena tidak pernah siap. Sama dengan persembahan yang saya pernah singgung juga kan waktu khotbah saya. Sudah siap belum? Sudah disiapkan dari rumah belum persembahan itu? Jangan begitu sampai baru dicari kocek. Nggak ada uang kecil, kita nggak siap sedia. Makanya di sini katakan kamu harus benar-benar siap sedia. Dan setiap hal yang kita lakukan, apalagi minggu lalu kita sudah bilang dedikasi. Janji kita loh sama Tuhan, benar-benar siap gak? Waktu ngajar, berapa jam yang kita gunakan untuk ngajar? Berapa lama kita persiapannya? Itu menunjukkan kesiapsediaan kita loh. Dan kita ketika melayani, bagaimana, kapan kita datang? Untuk yang menyambut, jam berapa kita datang? Jangan penyambut malah disambut sama orang lain. Siap sedia. Kalau kita dibanggakan, apalagi orang membanggakan kita di dalam Tuhan, dalam pelayanan kita, tapi kita nggak pernah siap, semuanya serba instan, asal-asalan, itu nggak akan jadi berkat untuk orang lain. Apalagi zaman sekarang, zaman yang super duper mudah ya, super duper mudah. Segala sesuatunya mudah sekali. Saya baru saja dapat diaktifkan lagi akun guru saya, email saya, jadi saya bisa masukin ke Canva yang pro. Dan saya lihat ada satu hal yang canggih dari dia, kan sudah pro kan. Ternyata kalau mau buat slideshow sangat mudah sekarang. Ada formnya, kita mau buat ini, bukan template loh, formnya, kata-kata ini page-nya, jadi langsung jadi, tinggal kita edit sedikit-sedikit ya. Langsung jadi slideshow-nya, luar biasa. Saya bilang, ini menjadi bagus untuk pelayanan kita, bantu ya, bantu. Kita sudah ada poinnya segala macam. Saya sudah ketik nih semuanya, saya copy ke dia, tolong ringkas dan tolong jadikan slideshow. Jadi loh, saya kaget, luar biasa. Nggak perlu lama-lama, tapi tetap harus ada persiapan. Kenapa? Kok tanpa persiapan, semua yang kita omongin kosong. Apalagi pengajaran, kosong. Apalagi tinggal kita baca Gemini, ChatGPT buat khotbah, bisa loh, sangat mudah. Buat ya khotbah dari teks ini kepada remaja, temanya ini, poinnya ini. Jadi kita baca aja, hasilnya kosong. Kenapa? Karena khotbah itu harus berkhotbah dulu buat pengkhotbahnya. Kalau enggak, gimana kita bisa kasih ke orang lain? Itu akan jadikan kita, guru sekolah minggu, semua dalam bahaya.
Kita nggak pernah filter lagi apa yang ditulis. Sangat membantu, betul sangat membantu. Kita bisa tahu backgroundnya, kita bisa tahu bahasa aslinya, kita bisa tahu kata-kata yang pentingnya. Banyak sekali membantu. Tapi kalau itu menjadi tool kita, menjadi kita malas dan tidak mau siap sedia, yang paling dirugikan sebenarnya bukan kita loh. Orang yang dengar kita. Orang yang kita layani. Kita tidak siap sedia. Itu yang pertama. Sudahkah kita siap sedia? Karena statusnya harus selalu siap. Apapun pelayanan kita ya, siap. Kasih yang terbaik dari kita. Berpakaianlah yang terbaik. Seperti apa? Seperti saat saya melayani. Kalau saya nggak melayani, itu yang terbaik buat saya. Karena saya sudah siap sedia. Ketika orang berhalangan, saya sudah siap sedia. Itu adalah pelajaran pertama. Yang kedua, saya sebutnya supaya S juga, saya sebutnya dengan substansi dari kesiapsediaan. Apa maksud substansi? Di ayat ke-4, supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama-sama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia, sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas keyakinan kami. Kata substansi saya ambil dari kata keyakinan. Keyakinan ini adalah kata yang sama, hupodosis, hupostatis, hupo arti di bawah, statis artinya berdiri, seperti pijakan dasar. Dan kata ini dipakai di Ibrani 11, dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, iman, ya, artinya substansi, bukti, dasar, fondasi. Nah, Rasul Paulus bilang gini, jika orang-orang Makedonia datang, kan ceritanya gereja di Korintus mau mengumpulkan dana dan mereka inisiatornya kan, lalu orang Makedonia terpengaruh, terangsang, kan kita belajar, terprovokasi untuk memberi. Orang Makedonianya datang, tapi orang Korintusnya belum siap. Apa yang terjadi? Malu, ya kan? Seperti kita bilang sama orang, kita janji ya jam 5 ya kita ketemu. Saya bilang jangan telat loh, saya yang telat, malu. Saya yang bilang jangan telat tapi dia yang telat. Sama. Dan yang akan jadi malu lagi, lebih malu lagi. Kenapa? Di sini kata menjadi hal aib buat kamu. Coba bayangkan, kita sudah belajar minggu lalu, orang Makedonia tidak sekaya orang di Korintus ya. Mereka memberi dari kekurangan mereka. Dan bayangkan mereka bawa persembahan dari kekurangan mereka. Korintus yang orang-orangnya kaya, notabene-nya kaya, harusnya sudah siap dengan persembahannya, malah belum. Malu. Makanya saya bilang, jangan sampai kalau orang Makedonia ini datang, kamu belum siap sedia. Kata yang sama, akar kata yang sama, tapi dalam bentuk negatif, yang menjelaskan tentang tentara yang mau perang, tiba-tiba nggak bawa senjata. Malu. Dan ini menjelaskan kepada kita, Rasul bilang, padahal saya punya keyakinan, itu jadi keyakinan saya, substansi saya, fondasi saya, karena kamu sudah siap. Nah, kenapa? Dan apa yang kita bisa pelajari? Ketidaksiapan bisa menghancurkan reputasi. Di sini bisa menghancurkan reputasi Rasul Paulus loh, iya kan? Bisa menghancurkan bahkan reputasi gereja-gereja di Korintus. Tapi kita puji Tuhan bahwa tadi di Roma kita sudah baca mereka berhasil memenuhi ke janjinya. Tapi sederhana gini, apa ketidaksediaan kita, ketidaksiapsediaan kita akan mempengaruhi reputasi. Coba bisa bayangkan, bagaimana orang luar bisa bilang orang Kristen harusnya rajin nggak? Rajin ya. Firman Tuhan katakan kita harus rajin. Coba lihat semut.
Tapi kalau orang dunia lihat kita malas, yang malu siapa? Kita bawa nama Kristen, ya kan? Coba, saya kadang-kadang saya bersyukur di depan saya sekarang musola, masjid ya. Ketika mereka mulai azan pagi-pagi, awal-awal tuh saya bilang, pagi sekali mereka ya. Saya belum bangun, mereka sudah siap untuk berdoa kepada Allah yang tidak hidup. Tapi kita ngaku-ngaku Allah kita hidup, tapi kita nggak pernah siap. Betul gak? Malu gak kita harusnya? Malu. Coba bandingkan semua orang di hidup kita, teman-teman kita. Hidup dia bukan orang percaya dengan hidup kita orang percaya. Coba bandingkan. Apakah mulut mereka lebih manis, lebih bagus daripada kita? Kelakuan mereka lebih bagus daripada kita. Dan kita menyandang, saya orang Kristen. Mereka lebih rajin beribadah pada Allah mereka. Kita malas-malasan. Bukankah kita merusak reputasi gereja dan kita membuat malu nama Tuhan? Makanya dalam bentuk persembahan, tentu dalam konteks ini persembahan mereka harus siap. Uang mereka yang mereka janjikan harus siap. Persembahan anugerah mereka harus tersedia. Jangan orang Makedonia datang, mereka sudah siap. Itu pelajaran kedua. Karena reputasi gereja, reputasi pemimpin rohani kita, reputasi Tuhan, nama Tuhan bisa menjadi tidak kudus. Kenapa? Dalam tanda kutip ya, karena kita yang merusaknya. Tuhan gak pernah jadi tidak kudus, tapi gara-gara kita membuat orang menganggap seperti itu. Yang ketiga, sikap atau sifat dari sifat memberi atau sikap memberi yang siap. Seperti apa? Di sini dikatakan, sebab aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu memberikan pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan pemberian yang dipaksakan. Nah, di sini adalah puncak dari apa yang ingin disampaikan oleh Rasul Paulus. Artinya, ada dua hal yang menjadi kontras di sini. Jadi Rasul Paulus bilang dia mengirim orang-orang berangkat dahulu untuk apa? Mengurus masalahnya dulu. Seperti kalau kita gampangnya gitu, seperti kayak DP gitu. DP. Bukti bahwa nanti kamu akan memberi. Dan pemberian itu nanti harus jadi, ada dua hal di sini yang dikontraskan. Bukti kemurahan hati, bukan pemberian yang dipaksakan. Nah, dua kata. Kata yang pertama, saya dari belakang, pemberian yang dipaksakan di sini dari kata pleonexia. Pleonexia ini artinya, kalau di King James menerjemahkannya covetousness atau ketamakan. Pertama-tama bingung, apa hubungannya dan bukan sebagai ketamakan. Kalau diterjemahkan literal kan aneh ya. Sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai ketamakan. Sederhana gini loh. Ketika kita mau memberi tapi tidak kasih, sebenarnya kita tamak. Kenapa? Kita mau genggam uang itu dan tidak kasih buat Tuhan. Disitulah kenapa disebut ketamakan. Dipaksakan di sini, nggak rela sebenarnya. Makanya disebut ketamakan. Ketika kita mau memberi persembahan dan kita rasanya ini terlalu besar lah buat Tuhan nih, nggak usah lah, setengahnya aja. Atau kita lihat di dompet, set, ada merah, biru, ungu, atau coklat. Kita lihat yang mana ya, atau hijau, nah yang mana ya. Kita mikir dulu, kalau ini kayaknya terlalu berat, kalau yang ini gini-gini. Kita sudah berpikir,
Berarti itu namanya ketamakan. Kita pengen semuanya itu jadi milik kita, padahal itu milik Tuhan. Dan contoh ketamakan yang paling parah adalah ketika kita tidak kasih perpuluhan kita. Pada itu jelas-jelas milik Tuhan. 10% dari uang kita milik Tuhan. Ya, bahkan lebih. Tapi setidaknya 10% sudah pasti. Jadi berapapun gaji kamu, kamu kasih 10%-nya. Lebih baik. Jangan sampai ada perdebatan hitung-hitung. Ini gaji yang sudah dipotong pajak, gaji bersih, gaji kotor atau gimana? Itu tergantung hati kita. Misalnya dari pemerintah dikasih 3 juta itu bersih, belum potong asuransi, belum potong segala macam. Nah, segala macam lah. Kita mikir, nanti dipotong-potong tinggal 2 juta. Nah, berarti 200.000 aja. Atau kita bilang, sudah, memang dikasih 3 juta, memang dipotong-potong. Udah, itulah perpuluhan saya. Tergantung hati kita. Kita tamak atau enggak. Kita rasa, kita mulai berargumen sama Tuhan. Tuhan, kan saya begini. Bahkan saya ada dengar. Ada seorang bilang, saya mau kasih perpuluhan saya dalam bentuk lain katanya. Dalam bentuk lain. Misalnya dia bilang, apa waktu itu saya lupa ya. Bukan di Indonesia ya, teman saya dulu. Dia bilang dalam bentuk lain. Padahal dia memang ada uang. Gak bisa seperti itu. Kita memang harus memberi. Dan itu bentuk kita. Di sini bukti kemurahan kamu. Di sini menarik ya. Kata kemurahan di sini pakai kata eulogia. Eulogi, pernah dengar eulogi? Biasa sebelum kebaktian penghiburan, eulogi, kata-kata baik. You dari kata baik, logi dari kata logos, kata-kata baik. Dan di sini dipakai bukti kata-kata baik kamu, diartikan kemurahan hati. Sederhana gini ya. Ini adalah berkat. Kamu waktu memberi kepada gereja Korintus dikatakan, kamu ketika memberi kepada gereja di Yerusalem, kamu beri sebagai berkat untuk mereka, kata-kata baik untuk mereka, atau sebagai sesuatu yang kamu paksakan. Dan ini ada sifat dari persembahan kita. Kalau kita siap, kita akan jadikan persembahan kita kata-kata berkat untuk orang yang terima. Kalau kita melihat Rasul Paulus dengan argumen ini, kasih tahu, oke, di satu sisi saya puji kamu, dedikasi kamu, dan kesiapsediaan niat kamu, hati kamu bagus, tapi tidak cukup. Maka di sisi lain Rasul Paulus bilang, buktikan dengan kesiapan tangan kamu. Jangan sampai orang-orang Makedonia datang, kamu jadi malu, saya jadi malu, dan merusak reputasi gereja Korintus. Dan jangan sampai janji kamu jadi kosong, karena tong kosong nyaring bunyinya. Jadi apapun yang kita janjikan kepada Tuhan tahun ini, belum bukan hanya persembahan ya, tapi hidup kita, pelayanan kita, yang paling penting adalah siap sedia. Itu kuncinya. Sudahkah kita lebih siap sedia melayani Tuhan? Siap sedia lagi datang ke gereja? Siap sedia itu artinya apa? Kita tahu ke gereja misalnya jam 9, kita datang jam 8 ke gereja. Kenapa? Karena siap sedia. Takutnya ada macet. Kita selalu bangsi macetnya, bangsi ada apa. Tidak mepet-mepet, udah mau mulai baru datang. Artinya kita lagi gak siap sedia loh. Jangan sampai kita malu dengan orang-orang. Kadang-kadang kalau kita lihat, yang paling luar biasa menurut saya, kesaksian paling bagus menurut saya adalah gereja Gema di Siantan. Saya berapa kali pelayanan di situ, mereka kebaktian jam 6.
5.30 semua sudah datang. Paling telat 5.40 sudah datang. Kalau nggak ada yang datang, sudah lewat 5.40 artinya udah nggak akan datang lagi. Semua sudah ada di sana. Sekali saya terjebak macet. Biasanya naik motor kan, terjebak macet. Saya sampai hampir jam 6 kurang 5 atau 10. Saya pas begitu datang kaget karena mereka udah siap semua. Saya baru sampai. Malu rasanya. Harusnya jadi contoh yang baik, nah jadi contoh yang buruk. Ya, semakin tinggi kita, ya jabatan kita lah, dimanapun kita berada, di kantor kita, di rumah kita, harusnya kita jadi teladan yang paling baik di antara yang lain. Lebih siap dalam melayani Tuhan, lebih siap melakukan untuk apapun buat Tuhan, karena readiness itu penting. Kalau kita tidak ready, tidak siap sedia, kita nanti bisa ada kekurangan dan orang tidak jadi berkat dengan hidup kita. Kalau dia datang selalu terlambat, dia pelayanan selalu seperti itu, plain ya. Dia khotbah ya itu ya yang dia khotbahkan, nggak ada hal baru yang saya bisa dapat. Harus bedakan ya, kita bisa membedakan. Apalagi yang sudah belajar, kita bisa bedakan apakah khotbah itu benar-benar dipersiapkan atau tidak. Bisa kelihatan, ketahuan. Apa cuman asal-asalan, apalagi mengajar sekolah minggu ya. Jangan disangka itu anak-anak kecil, nggak perlu susah-susah. Itu salah. Saya paling takut ngajar sekolah minggu. Kenapa? Karena saya nih, kalau disuruh ngajar, misalnya ngajar anak kuliah, saya lebih suka. Pakai aja kata-kata yang seperti ini. Kata-kata ini, oh saya bilang tadi substansi ya, nggak usah pusing-pusing. Kata ini ya kalian ngerti gitu kan. Tapi kalau sekolah minggu saya harus pikirin apa ya yang mereka ngerti, itu yang susah. Sekali saya chapel TK, disuruh jelaskan tentang apa? Tentang Tuhan adalah api yang menghanguskan. Bingung saya, bergumul, gimana jelaskannya? Apa maksudnya? Untuk orang dewasa di BBK saya jelaskan dengan gamblang, saya kasih ayatnya, udah mereka mengerti. Tapi untuk anak TK, saya harus pakai ilustrasi, saya harus mikirkan segala macam. Persiapan lebih susah lagi. Seperti jika Tuhan izinkan saya akan melayani kebaktian doa minggu ini di Imamat 2. Saya bergumul karena saya belum pernah mengkhotbahkan itu. Dan ini salah satu ayat yang sulit buat saya. Saya berulang kali baca 1-7, berulang kali untuk ngerti apa sih semua ini. Karena kalau saya salah ngomong, cuman kasih fakta, itu mudah. Cuman kasih fakta itu mudah. Bagaimana firman itu bisa ada aplikasinya buat hidup? Itu yang sulit. Itu yang harus direnungkan. Saya sudah 2 minggu renungkan, susah dapatnya. Maksudnya kalau secara ini bisa, cuman benar-benar bagaimana mengaplikasikan di dalam hidup kita. Nggak cuman sekedar rentetan fakta, rentetan informasi, itu mungkin akan lebih mudah. Makanya ngajar lebih mudah kan? Misalnya ngajak orang-orang yang mau belajar Alkitab, kasih tahu aja, oh ini dari kata ini, artinya ini, mudah. Tapi kebaktian doa, apo-apo, ya kan? Orang-orang yang tidak terlalu terpelajar, campur dan susah. Gimana saya mikirkan supaya mereka ngerti? Kalau cuman kasih tahu, set, gampang. Tapi gimana caranya supaya mereka ngerti dengan bahasa mereka, dengan hidup mereka? Itu yang paling saya gumulkan selama ini. Kalau saya menyiapkan firman, kalau cuman fakta-faktanya, pembagian poinnya mungkin lebih mudah. Tapi untuk aplikasinya, itu saya bergumul dan minta Tuhan tolong. Jadi siap sedia untuk anak-anak, untuk Gospel Minggu, siap sedia untuk melayani yang lain, penyambut tamu, persembahan, apapun, siap sedia. Jangan sampai reputasi rusak. 3 hal. 1 adalah status, kita harus siap sedia selalu. Yang kedua adalah substansi, fondasinya, keyakinannya,
adalah kita untuk supaya reputasi Tuhan tidak menjadi sia-sia. Dan terakhir, sifatnya seperti apa? Persembahan itu siap sedia itu adalah ketika kita menjadikan persembahan kita atau pelayanan kita menjadi berkat, menjadi kata-kata berkat untuk orang lain, bukan pleonexia. Pleonexia artinya paksaan, ketamakan. Karena kita genggam waktu kita genggam uang kita genggam kasih yang terbaik buat Tuhan. Itu adalah ketamakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Tolong kami dalam segala hal yang kami renungkan hari ini, dalam segala keterbatasan kami dan kata-kata kami, kiranya Engkau yang mampukan kami, supaya kami menjadi orang yang siap sedia untuk melayani Engkau, memberikan persembahan dan memberikan hidup kami sebagai korban yang hidup yang berkenan kepadamu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang mengampuni dosa pelanggan kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai penutup, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan kita. Pujian nomor 51. Sabdalah padaku untuk jalan sertamu kini dan selamanya, ku tak mundur, ku mau serahkan semua hartaku, semuanya ini, oh terimalah, kau telah menebusku, ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Berdoa berkat kepada gembala. Kita tetap berdiri, mari kita menerima berkat dari Tuhan kita. Dan untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu, supaya jangan tersandung, bahkan menempatkan kamu tanpa cacat di hadapan kemuliaannya dengan sukacita besar. Dan untuk Allah Esa Bijaksana, Juru Selamat kita, adalah kemuliaan dan keagungan, kekuatan dan kekuasaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.